Halo teman-teman, lama tidak berjumpa. Kali ini saya tidak camping. Kali di sini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara apabila kita tersesat di hutan, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara untuk memberikan tanda untuk pertolongan kepada orang yang mencari kita. Oke, ikut terus. Apabila kita tersesat di hutan, yang harus pertama kita ingat, kita usahakan jangan panik, santai. Dan apabila kita tidak menemukan jalan, usahakan kita berhenti. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, kita harus menemukan sumber daya maupun makanan dan minuman, termasuk juga api. Itu yang paling penting. Yang pertama, kita akan mencari air untuk kita minum, karena manusia tanpa minum kemungkinan besar dia akan mati. Tapi manusia tanpa makan 1 minggu, 1 bulan itu mungkin bisa bertahan. Tapi manusia tanpa minum 3 hari bisa meninggal. Oke, kita akan cari air untuk kita minum. Nah, jadi kita di sini menemukan air. Ini air yang menggenang. Ini bisa kita minum, tapi dengan catatan harus kita olah. Biasanya kalau air yang menggenang itu banyak bakteri yang berada di air tersebut yang mencemarinya. Jadi harus kita olah dengan cara kita masak. Karena di sini saya tidak ada alat untuk memasak airnya. Karena di sini saya tidak membawa apapun kecuali pisau dan kamera. Jadi kita mencari air lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita minum. Nah, di sini teman-teman saya menemukan akar. Kalau orang Kalimantan bilang akar bajakah. Dan air pada akar ini bisa diminum, langsung. Dan lebih segar. Dan juga lebih sehat, teman-teman. Untuk air yang di air bajakah ini. Oke, kita minum dulu. Kita tebang. Nah, bisa dilihat teman-teman, dia menghasilkan air. Air ini sangat segar, teman. Karena batangnya kecil, jadi airnya juga sedikit, teman-teman. Sebenarnya kalau ada yang besar itu lebih bagus, airnya makin banyak. Nah, ini salah satu akar yang tidak bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber air kita, karena ini termasuk akar beracun, teman-teman. Ia bergetah. Apabila kalian terminum ini, saya pastikan nyawa kalian bisa melayang. Ini akar tuba, teman-teman. Akar tuba. Nah, berhati-hatilah family. Nah, bentuknya bersama. Akar yang beracun dan akar tidak beracun itu hampir sama. Jadi kalau teman-teman tidak bisa membedakannya, lebih baik cari aman air yang itu bisa direbus. Itu lebih aman daripada air laut yang dari akar, kalau teman-teman tidak mengerti dan tidak paham cara membedakannya. Kita sudah belajar untuk mengenal
mengenali air yang bisa kita manfaatkan langsung dan yang harus kita proses. Sekarang kita lanjut untuk cara menghidupkan api, teman-teman. Di sini saya punya tali, pisau, dan kayu-kayuan, benang ranting. Kita akan membuat api menggunakan teknik drill bow. Jadi untuk teknik menghidupin api itu banyak macam ya, teman-teman. Ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan bambu, banyak macamnya, teman-teman, dalam teknik ini. Jadi di sini saya akan mempraktekkan teknik menghidup api menggunakan drill bow. Jadi saya sudah mencari ini tadi kayu, batang kayu yang hidup. Ini biar lentur. Ini sebagai panahnya. Kepanjangan kita potong aja. Ini kayaknya kepanjangan, kita potong. Kita tekuk, kemudian kita ikat. Kita ikat lagi, teman-teman. Kita pastikan ikatnya ikat habis, teman-teman, talinya biar enggak mengganggu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin untuk drillnya. Kita menggunakan kayu ringan, tidak menggunakan kayu keras, karena biasanya kalau kayu keras itu susah ya, lebih mudah itu kalau jenis-jenis kayu ringan seperti ini. Nah, ini ada juga ini. Nah, ini jenis kayu keras, teman-teman. Ini agak lama belum. Jadi kita akan menggunakan kayu ringan. Kita cari yang batangnya agak lurus. Menggunakan ini untuk menghidupi apinya, untuk papan alas penghidup apinya. Oke, langsung aja kita bikin. Kita kasih lubang. Tancapkan dan kita tahan. Nah, jadi lubang sudah terbentuk dan ini sudah kita raut kembali berbentuk seperti ini. Ini kita akan bikin celah, teman-teman, di sini. Celah untuk serbuk dari apinya ini keluar. Dengan cara kita hanya single. Kita bentuk segitiga di sini ya, agar serbuk dari gesekan
Ini tadi baranya bisa keluar lewat sini teman-teman, dan jatuh ke tindernya. Oke, sudah siap. Lanjut gesek lagi teman-teman sampai apinya keluar. Udah nyala teman-teman. Kayu-kayu yang kecil, ranting-ranting. Nah, ketika kita mampu menghidupkan api di hutan, itu tandanya kita sudah bisa bertahan hidup di hutan, teman-teman. Tinggal kita mengolah sumber daya alam di hutan dengan sebijak mungkin. Mengapa api merupakan hal terpenting ketika kita di hutan? Ini sebagai tanda bahwa di hutan itu ada tanda kehidupan, teman-teman. Jadi ketika orang mencari kita, itu lebih mudah ketika melihat asap yang terbang. Dan juga api ini dapat menghalau binatang-binatang buas yang ingin mendekat, termasuk nyamuk. Itu penting. Nah, juga sedikit informasi teman-teman. Ketika kita tersesat di hutan, kita usahakan agar kita mendirikan shelter untuk bertahan hidup dekat air, teman-teman. Kita akan membahas bagaimana cara membedakan tanaman-tanaman beracun dan tanaman yang bisa dikonsumsi, teman-teman. Kita akan belajar cara memasak air hanya menggunakan alat-alat dari alam. Mungkin akan kita praktekkan di episode berikutnya. Dan jangan lupa
Tonton terus video Lundu Channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Oke, mungkin ini saja video saya dan kita akan lanjut di video berikutnya. Dadah.